sekolah hari ini? Selamat. Sebelum masuk pelajaran kita doa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai, beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu absen dulu ya. Catherine, hadir Bu. Keila, Hadir Bu. Muhammad Sobari, Hadir Bu. hadir Bu. Silakan, nak siapa yang mau pimpin temannya untuk berdiri? Tapi sebelum menyanyikan lagu nasional, ibu ingin cek rapian anak-anak dulu. Siap belajar? Siap. Siap, mantap. Sebelum ibu memberikan tujuan pembelajaran hari ini, ibu sedikit memberikan video kembali motivasi yang bisa dilihat dari video ini, ya. Bapak lebih besar. Apa yang bisa dilihat dari video itu, nak? Jangan takut mencoba, jangan takut belajar. Oke, hari ini pembelajarannya masih lanjut bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD-nya masih tetap, kita masih menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada indikator yang ibu harapkan dari anak-anak ibu. Ibu mengharapkan anak-anak ibu, tiap-tiap anak ibu ini mampu mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan. Tujuan pembelajaran hari ini juga masih menggunakan model yang sama. Kemarin kita menggunakan model diskusi kelompok dengan metode diskusi kelompok dengan model discovery learning, mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan tugas ataupun LKPD yang ibu bagikan. Sudah bisa diterima? Paham? Sebagai anak pelajar juga kemarin kita membahas apa yang sikap bisa kita berikan kepada negara kita sebagai pelajar. Melaksanakan upacara Aktif belajar, melaksanakan upacara upacara hari Senin. Biar melek. Oh, enggak ada sautan.
Kalau ibu bilang bulan, megangnya kepala. Bulan? Bintang? Bulan? Bulan bintang? Oke, tepuk tangan. Monggo, ibu kasih waktu. Tadi bagi kelompok katanya temennya yang usulin dari teman. Silahkan, coba kerja kelompok. Dari mana anak kambing saya, anak kambing berwarna dari pohon waru. Nak, nanti bagi ini bukunya. Jantung hati saya, jantung hati tua. Sudah ya. Perhatikan ibu. Ketika nanti ibu sudah bagikan juga video, nanti kita simak bersama-sama apa yang didapat. Kemudian nanti ibu ketika ibu bagikan SKPD ini dikerjakan bersama dengan kelompok ya. Dari kampung baru. Yang tulis nama dan kelompoknya ya. Sudah. 3. Muhammad Yamin, lahir di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Pada sidang BPUPKI ke-1 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tersebut. Sudah ya nak? Oke, kelompok berapa yang mau maju pertama? Kelompok 1 ya, yang tadi sudah duluan. Oke, silahkan yang keras. Kelompok yang lain juga disimak. Ada nggak kira-kira jawabannya yang kurang atau sudah tepat ya? Silakan didengar. Kelompok 3, halo. Halo. Sudah. Sudah, oke nak. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hirma Irnati Princes. Apa yang disebut dengan konvensi dalam konstitusi? Hukum dasar tertulis yang di dalamnya terdapat kebiasaan ketatanegaraan dalam sebuah negara. Undang-undang dasar memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Berikan penjelasan. Sebagai hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis yang ada di Indonesia, serta berperan penting dalam kehidupan bangsa dalam masyarakat. Mengapa Indonesia sebagai negara sangat perlu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Apa hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Mengesahkan dan menerapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, memilih Soekarno dan Mohatta sebagai presiden dan wakil presiden. KNIP bertugas membantu presiden. Sudah? Paham? Paham. Terima kasih kelompok 1 untuk jawabannya. Peran tokoh kita dalam membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak lepas dari kerja keras, kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, keputusan, rasa keluarga, toleransi dalam mengambil keputusan. Itu disatukan dalam satu rasa yang mengikat bahwasanya kita adalah Indonesia. Ya. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk membentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk apa nak? Sebagai apa? Sebagai pedoman kita, sebagai tujuan dan cita-cita negara kita
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara bagi rakyatnya. Dan undang-undang itu dikatakan sebagai hukum yang tertinggi. Mereka mengatakan bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis yang ada di Indonesia serta berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara. Menarik kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini satu anak saja. Pembelajaran apa? Hari ini pembelajarannya menarik, Bu. Dengan metode diskusi kami dapat melaksanakan kerjasama, menguraikan kegiatan hari ini. Ayo, harus berani nak. Yuk belajar, berani bersuara. Siapa? Bari? Berdiri ya. Satu mewakili untuk sebagai contoh nih ya. Contoh soalnya mengapa Indonesia sebagai negara sangat perlu menetapkan UUD 1945. Dan kita harus bisa menguraikan sesama kelompok. Harus bisa menguraikan sesama kelompok. Kelompok lain bisa menerima, kelompok 3 bisa menerima, kelompok 2 bisa. Terima kasih anak-anak Ibu atas kerjasamanya, partisipasinya. Sebelum pulang silahkan LKPD dan buku cetaknya dikumpulkan menjadi satu. Sudah? Untuk kali ini Ibu minta kursinya diputar kembali nak. Terima kasih. Sudah dipinjam sekali lagu. Sekarang kita dengar lagu daerah ya sebelum pulang ya. Ibu mau siapa yang tahu ibu suku apa? Batak. Suku Batak. Ibu mau kita dengerin lagu dari suku Batak. Yang sakit semoga segera sembuh. Amin. Yang sehat tetap jaga. Sudah siap belum? Siap, gerak. Watawasau bil haq watawasau bil sabri. Amin. Walau jauh di batu, gunung Selamat siang anak-anak Ibu. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih partisipasinya. Salam.